Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Sylvia Proling. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan lancar rezekinya, amin. Hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku, suka dukanya TKW yang aku alami sendiri. Tapi sebelum dilanjut videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan notifikasinya ya. Oke teman-teman, aku hari ini mau bercerita tentang pengalaman pribadi aku. Di cerita sebelumnya, di video sebelumnya, aku kan pernah cerita bagaimana sih kerja di Hong Kong itu, karena banyak teman-teman aku yang ada di Indonesia ingin bertanya sama aku, kerja di Hong Kong tuh kerja apa dan gimana gitu. Dan aku sudah dijelaskan di video kemarin itu. Dan hari ini aku ingin bercerita pengalaman aku agar teman-teman aku yang ingin ke Hong Kong atau menjadi TKW itu benar-benar tahu, benar-benar disiapkan mentalnya. Oke, aku bercerita pengalaman aku di sini di Hong Kong sudah hampir 14 tahun, dan perjalanan itu tidak mulus. Terlalu banyak hambatan dan masalah, memang begitu. Semua orang itu punya masalah masing-masing gitu. Lah, hari ini aku selama 13 tahun lebih ini, yang 3 tahun memang aku tuh dulu awal di Hong Kong mendapatkan banyak masalah, pindah majikan, karena memang ada yang di interminate, ada yang ngebreak. Dan majikan ini aku sudah 10 tahun. Begini teman-teman, aku sekarang mau cerita, dan sekarang aku tuh bener-bener punya masalah tentang majikan aku ini, tentang apa yang terjadi pada diriku ini. Aku di majikan ini sudah 10 tahun, 5 kali kontrak. Ini kan sudah tanda tangan baru, mau ke kontrak ke-6. Setelah itu aku menunggu-nunggu apakah majikan ini mau ngontrak lagi atau tidak. Biasanya majikan aku ini kurang 6 bulan itu sudah tanya-tanya sama aku, mau kerja, mau meneruskan kontrak atau tidak. Ini majikan sampai kontrak aku ini kurang 2 bulan, dia itu nggak tanya apa-apa, dan aku juga diem-diem saja, karena ya satu ya terserahlah gitu. Tapi tidak disangka-sangka majikan ini tiba-tiba ngomong sama aku, siapkan foto 2 lembar dan paspor sama fotokopi KTP. Tadi malamnya gitu. Setelah itu paginya aku tanda tangan. Nggak ada penawaran apapun, nggak ada perbincangan apapun pada aku. Katanya aku tanya, ini apa ini? Apakah aku nggak telepon sama agentku? Nggak usah. Jawaban majikan aku, nggak usah, karena saya sudah konfirmasi sama agen kamu. Itu jawabannya. Ya oke lah, aku santai-santai aja, tanda tangan. Akhirnya
Setelah itu aku pun tidak berpikiran apapun. Dengan polosnya aku bilang sama agen. Aku bilang sama agenku bahwa aku sudah tanda tangan. Dan agenku kaget. Karena kertas kontrak itu dan segala macamnya itu bukan dari agen lama aku. Majikan aku tidak ngomong sama agen aku bahwa mau ngontrak aku lagi. Pokoknya nggak diskusi sama agen aku. Pokoknya intinya nggak mau ke agen aku yang lama. Padahal sudah 5 kontrak aku ikut agen ini. Aku banyak berhutang budi sama agen ini karena sudah 10 tahun dia itu membantu aku. Dulu dalam kesulitan dia membantu aku. Jadi kan aku nggak enak, kaget. Akhirnya aku memberanikan diri sama majikan aku, tanya. Namanya kan aku yang tanda tangan. Aku tanya, "Madam, apakah kamu nggak pakai agenku yang lama?" Jawabannya, "Kamu mau lanjut kontrak apa tidak?" Kaget dong aku. Ya lanjut. Tapi nggak pakai agenku. Aku begitu. Tetap sama jawabannya. Kamu mau lanjut kontrak atau tidak? Aku kan merasa ditekan rasanya. Habis itu aku tanya dong, karena aku takut majikan aku pakai sistem kontrak mandiri. Katanya agen aku bilang pakai kontrak mandiri, apa itu aku nggak tahu. Akhirnya aku tanya, apakah kamu melakukan sendiri? Apakah kamu menggunakan kontrak mandiri? Itu sama majikan aku. Aku tanya sama majikan aku, apakah kamu ganti agen? Kalau ganti agen, boleh tidak saya tahu di mana agen yang baru? Jawabannya hanya satu. Kamu ingin lanjut kontrak atau tidak? Jadi aku kan nggak punya pilihan. Setelah itu aku tanya lagi. Kan aku yang berhak karena aku yang tanda tangan. Apakah kamu menggunakan kontrak mandiri? Jawabannya hanya satu. Kamu mau lanjut kontrak atau tidak? Aku jawab, ya lanjut. Tapi kan aku boleh dong tahu di mana agen baru kamu, atau kamu menggunakan kontrak mandiri atau gimana? Jawabannya hanya satu. Kamu mau lanjut kontrak atau tidak? Seakan-akan majikan aku ini menunggu kata-kata aku. Sekiranya aku tuh bilang gini, kalau kamu tidak tanda tangan ke agen aku yang lama, aku tidak mau. Majikan aku menunggu kata-kata seperti itu. Tapi aku menjaganya, aku harus mengunci ucapan itu. Karena kalau aku mengucapkan kata-kata itu, maaf Nyonya, kalau kamu nggak pakai agen aku yang lama, aku nggak mau tanda tangan kontrak. Jika aku ngomong seperti itu sama majikan aku merdeka. Dan sama saja aku bunuh diri. Aku nggak dapat bonus dan aku harus hengkang dari majikan ini. Jadi aku berusaha untuk diam. Diamnya aku karena banyak pertimbangan. Banyak yang harus aku utamakan di situ. Jadi aku bilang, aku terdiam. Terus majikan aku, kamu mau lanjut kontrak atau tidak? Kalau lanjut kontrak, kirim nomor kamu sekarang. Langsung ditutup. Rasanya hati aku tuh terintimidasi loh teman-teman. Karena apa? Wah, baru kali ini, ya itulah majikan ya. Majikan yang selama 10 tahun aku ikuti, menurut aku tuh baik lah.
akhirnya seperti ini. Dia keluar aslinya. Dia bukan seakan memang tidak butuh sama aku, tapi majikan aku takut mengeluarkan aku karena bonus. Karena di sini 5 kali kontrak itu biasanya mendapatkan bonus, tapi aku nggak dikasih, teman-teman. Itulah. Jadi aku berpikir panjang, gimana ya? Akhirnya aku tanya solusi ke sana kemari. Tapi aku nggak tanya ke banyak teman. Yang aku tanya hanya ke konsulat sama temen aku satu. Yang yang pikirannya itu benar-benar dan tahu tentang gimana aku ini gitu loh. Jadi aku pertimbangkan saran teman aku itu satu itu, dan tapi aku harus tanya ke KJRI gimana solusinya ke depannya nanti gitu. Ternyata aku mengambil keputusan sesuai dengan kata hati aku sendiri, karena aku bingung, teman-teman. Aku kan sudah pernah cerita di video sebelumnya yang sudah aku bikin. Aku selama 13 tahun lebih di sini, aku nggak punya apa-apa. Bener-bener aku nggak punya apa-apa. Jadi aku di sini harus bertahan demi semuanya itu. Jika aku cari majikan lain, memang banyak majikan di sini, tapi aku males untuk beradaptasi lagi. Selagi majikan ini masih mau tanda tangan, oke lah. Apapun yang terjadi, apapun permainan majikan aku, akan aku ikuti gitu. Jadi sekarang aku mempertimbangkan mana yang akan aku ambil, mana yang aku buang, karena ini serba repot bagi aku, teman-teman. Ini kayak menurut pepatah, maju sekarang mati sekarang, mundur sekarang mati sekarang. Jadi aku harus pilih tengah-tengah, tapi mati suatu saat nanti. Karena resikonya begini, teman-teman. Kenapa aku bilang begini? Kalau aku maju terus tanya di mana agennya, dan kalau aku ngomong dengan emosinya, kalau tidak tanda tangan sama agen aku tidak mau. Akhirnya apa? Aku dikeluarkan dari majikan ini sekarang juga, dan aku harus ganti majikan. Sedangkan aku tidak mau ganti majikan karena ada sesuatu hal yang ada di sini. Yang kedua, kalau aku mundur, misalkan diam-diam saja, maksudnya gimana ya? Aku diam, nggak tanya apa-apa, takutnya majikan pakai kontrak mandiri. Ini kan bahaya sama aku gitu. Jadi aku kalau diam, kalau mundur, aku pergi dari sini, otomatis aku bunuh diri. Kalau aku mundur, maksudnya aku nggak mau kalau di agen baru, tanda tangan di agen baru, akhirnya apa? Aku nggak mau dari majikan lagi, jadi berantakan semua lah itu hidup aku. Jadi aku memutuskan untuk diam di tempat, walaupun aku tahu aku akan mati suatu saat nanti, karena semuanya itu pasti pasti itu akan terjadi suatu hari nanti. Yang penting aku sekarang gimana? Aku sekarang harus bertahan. Demi apa? Demi anak-anak, demi keluarga aku, tentunya itu. Jadi aku berusaha untuk bertahan, walaupun apa yang terjadi akan aku ikuti permainan majikan aku. Itu, teman-teman. Itu keputusan yang aku ambil. Walaupun sangat berat sekali. Beratnya kenapa? Aku tidak tahu agen baru aku. Jadi kalau aku nggak tahu agenku, ada apa-apa suatu hari nanti, aku nggak ada yang bantu.
minta bantuan kemana aku tidak tahu gitu. Jadi ini KJRI nyuruh aku untuk terus mendesak majikan di mana izin aku. Untuk sementara aku tidak mau tanya di mana izinku. Akan aku biarkan sampai finish sampai gimana lah, akan aku jalani dalam 2 tahun ini gitu teman-teman. Jadi itulah masalah aku sekarang, masalah yang sangat berat sekali. Ya memang ini salah aku yang pertama dari 10 tahun kemarin aku tidak mementingkan diriku sendiri. Satu, aku menggunakan uang loss ya, karena bagi aku untuk keluarga untuk anak. Jadi aku lupa pada diri aku sendiri, lupa bahwa suatu hari nanti aku punya masalah. Aku tuh tidak memikirkan seperti itu teman-teman. Aku hanya memikirkan keluarga aku. Dan sekaranglah aku merasakan gimana bingungnya aku sekarang ini, karena ini semua dari perbuatan aku bukan hal dalam negatif ya, cuman aku mementingkan 100%, aku mementingkan keluarga aku tidak mempedulikan diriku sendiri. Aku tidak memikirkan apakah aku nanti ada masalah atau tidak, yang penting keluargaku terus gitu. Akhirnya sekarang aku punya masalah kelimpungan teman-teman, gak ada yang membantu kalau bukan Tuhannya. Tapi aku ini sebuah pelajaran dan tidak menyesali perbuatan aku yang kemarin. Uang tuh habisnya kemana-kemana, aku tidak menyesali itu, karena uang aku kemarin yang kerja 10 tahun itu hanya untuk keluarga aku, full hanya untuk orang tua sama anak-anak aku, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk yang negatif, bukan. Jadi mungkin aku tuh berpikir panjang, ini mungkin ini jalan aku, mungkin aku harus berhati-hati lagi, dan aku harus memikirkan diriku sendiri, gimana nanti kalau aku ada masalah ke depannya. Itu teman-teman. Jadi TKW itu enggak mulus. Mengira majikan itu baik, di pertengahan jalan ikut orang itu bisa berubah. Jadi harus waspada dan hati-hati, jangan terlalu terlena. Ini pelajaran aku sendiri, pengalaman aku sendiri. Aku harus ini untuk pelajaran untuk aku, harus berhati-hati gimana aku bisa memanage hidupku nanti ke depan. Gimana sih ke depan nanti 2 tahun ini. Semoga aku bisa finish dalam 2 tahun ini, karena aku sudah nggak dapatkan bonus. Ini sudah menginjak ke kontrak 6. Kalau 2 tahun ini aku finish, jadi aku ikut majikan ini 12 tahun gitu teman-teman, dan aku pun tidak punya apa-apa. Jadi itu teman-teman, ringkasan cerita aku, pengalaman aku. Jadi TKW itu tidak mudah, dan mengambil keputusan itu jangan karena ego. Mengambil keputusan itu harus hati-hati dan memikirkan resikonya. Apa sih resikonya ke depan, dan langkah-langkah apa yang akan aku lakukan nanti jika terjadi seperti ini. Itu harus cari tahu dulu, cari informasi dulu. Ini seperti aku sekarang aku kontrak ke-6, nggak tahu nanti gimana ke depannya. Semoga aku finish dalam 2 tahun ini gitu, karena ini sudah was-was aku, pikiran aku sekarang sudah was-was karena agen aku yang baru aku tidak tahu di mana tempatnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman aku, perjalanan aku selama di Hong Kong. Bermacam-macam cerita yang terjadi pada
PT KW. Jadi pesan aku untuk teman-teman yang baru untuk mau ke PT, yang dari masih belum pernah ke luar negeri untuk kerja jadi pembantu, itu harus benar-benar kuatkan mental dan jangan krusa-krusu. Harus benar-benar dipikir panjang. Apa itu resikonya, apa yang akan terjadi, aku bisa melakukan apa, gini. Pokoknya harus benar hati-hati. Jika salah melangkah, jika salah mengambil keputusan sekali aja, fatal teman-teman, bener nih. Banyak yang dikorbankan nanti itu. Jadi intinya kalau kerja di sini, kalau kerja di luar negeri ikut orang itu, jangan mengandalkan ego karena tidak dihargai lah ini ya. Memang jadi pembantu rumah tangga memang tidak dihargai. Seperti aku ini, aku nggak dihargai majikan, nggak masalah. Yang penting aku menghargai majikan. Terserah majikan melakukan apa sama aku, yang penting aku melakukan yang terbaik untuk majikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat ya, dan bisa memberi pencerahan kepada teman-teman aku yang majikannya gini lah, nggak kasih long service lah, inilah. Dan yang dari Indonesia mau kerja ke Hong Kong atau Taiwan, harus benar-benar siapkan segalanya dan berpikir jernih dan positif. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku, dan terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.